Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Wahdi, NPM 221407170. Di sini saya akan menyampaikan materi 4 langkah diesel sebagai mata pelajaran kuliah motor bakar dan traktor pertanian dengan dosen pengampu Dr. Maleri Telombanya STP MSc. Mesin diesel juga dikenal sebagai mesin penyala kompresi, adalah mesin pembakaran internal yang menggunakan panas kompresi untuk menghasilkan penyalaan dan membakar bahan bakar yang telah diinjeksikan ke dalam ruang pembakaran. Mesin ini tidak menggunakan busi seperti mesin bensin. Mesin ini ditemukan pada tahun 1892 oleh Rudolf Diesel. Ia menerima patennya pada tanggal 23 Februari 1893. Diesel menginginkan mesin yang dapat digunakan dengan berbagai bahan bakar, termasuk debu, batu bara. Ia mendemonstrasikan pada pameran dunia tahun 1900 menggunakan minyak kacang tanah atau lihat biodiesel. Mesin ini kemudian diperbaiki dan disempurnakan oleh Charles of Kettering. Mesin diesel adalah motor bakar dengan proses pembakaran yang terjadi di dalam mesin sendiri, dan pembakarannya terjadi karena udara murni yang dimapatkan atau dikompresi pada suatu ruang bakar sehingga diperoleh udara bertekanan tinggi yang panas bersamaan dengan disemprotkan atau dikabutkan bahan bakar sehingga terjadi pembakaran. Pembakaran yang berupa ledakan akan menghasilkan panas mendadak naik dan tekanan menjadi tinggi di dalam ruang bakar. Tekanan ini mendorong piston ke bawah yang berlanjut pada poros engkol berputar. Mesin 4 langkah adalah mesin yang melengkapi satu siklusnya yang terdiri dari proses kompresi, ekspansi, buang, dan hisap selama 2 putaran engkol. Prinsip kerja mesin diesel 4 langkah. Berikut adalah gambar prinsip kerja mesin diesel 4 langkah. Di gambar pertama yaitu proses isap pada mesin diesel. Yang kedua yaitu proses kompresi pada mesin diesel, dan yang ketiga itu proses langkah daya mesin diesel. Dan terakhir itu gambar langkah buang pada mesin diesel. 1. Langkah isap mesin diesel. Langkah pertama dalam siklus mesin diesel adalah pengisian udara ke dalam silinder mesin. Ini dimulai ketika klep masuk terbuka. Klep masuk adalah komponen yang mengatur aliran udara ke dalam silinder. Udara adalah komponen kunci dalam mesin diesel karena mesin ini bekerja berdasarkan prinsip pembakaran kompresi. Selama tahap pengisian, piston berada di bawah dan turun dalam silinder, menciptakan ruang kosong di dalamnya. Udara yang ada di luar mesin dihisap ke dalam silinder melalui klep masuk yang terbuka oleh piston dan bergerak ke bawah. Udara ini kemudian mengisi seluruh ruang di dalam silinder. Pengisian yang baik adalah kunci untuk memastikan bahwa cukup udara ada di dalam silinder untuk mendukung pembakaran bahan bakar yang efisien nanti. Jumlah dan tekanan udara yang masuk ke dalam silinder pada tahap ini akan mempengaruhi kinerja mesin diesel secara keseluruhan. 2. Langkah kompresi mesin diesel. Pada tahap kedua dalam siklus mesin diesel yang disebut kompresi, piston memulai bergerak ke atas dalam silinder. Ini adalah langkah kunci yang membedakan mesin diesel dengan mesin bensin. Saat piston naik,
Udara yang telah diisikan ke dalam silinder pada tahap pengisian mengalami kompresi. Kompresi adalah proses pemapapan atau pengecilan volume udara yang sangat penting dalam mesin diesel. Piston menciptakan tekanan tinggi dalam silinder dengan menekan udara. Kompresi ini bertujuan untuk meningkatkan suhu udara secara signifikan. Semakin tinggi tekanan udara, semakin tinggi suhu udara di dalam silinder. Hal ini penting karena dalam mesin diesel bahan bakar tidak disemprotkan ke dalam silinder dengan busi, melainkan terbakar secara spontan karena suhu tinggi udara yang terkompresi. Suhu yang tinggi akan memicu pembakaran bahan bakar diesel yang disemprotkan pada tahap selanjutnya. Selain itu, kompresi yang tinggi juga memungkinkan mesin diesel mencapai efisiensi termal yang lebih baik dibandingkan dengan mesin bensin. Pada akhir tahap kompresi, piston mencapai titik tertinggi dalam pergerakan naiknya, dan udara dalam silinder telah mencapai tekanan dan suhu yang diperlukan untuk memulai proses pembakaran. 3. Langkah daya mesin diesel. Pada tahap ketiga dalam siklus mesin diesel atau yang disebut pembakaran, terjadi reaksi kimia yang krusial untuk menghasilkan tenaga dalam mesin diesel. Setelah tahap kompresi, suhu udara dalam silinder telah meningkat secara signifikan karena tekanan tinggi yang diterapkan oleh piston. Ini menciptakan kondisi yang ideal untuk pembakaran bahan bakar diesel. Bahan bakar diesel disemprotkan ke dalam silinder mesin dengan bantuan injektor bahan bakar. Bahan bakar ini tidak terbakar oleh busi seperti dalam mesin bensin, melainkan terbakar secara spontan karena suhu tinggi udara yang terkompresi. Ketika bahan bakar diesel disemprotkan dan bersentuhan dengan udara yang panas dan terkompresi, terjadilah pembakaran mendadak yang menghasilkan pelepasan energi dalam bentuk panas yang sangat tinggi dan tekanan yang mendorong piston ke bawah dalam silinder. Daya yang dihasilkan dari pembakaran ini adalah apa yang membuat mesin diesel begitu efisien dalam menghasilkan tenaga untuk kendaraan dan peralatan. Kekuatan ini kemudian digunakan untuk menggerakkan piston yang terhubung ke crankshaft dan akhirnya menggerakkan kendaraan atau melakukan pekerjaan. Penting untuk dicatat bahwa dalam mesin diesel pembakaran bahan bakar terjadi secara efisien daripada dalam mesin bensin, karena mesin diesel mencapai suhu dan tekanan yang lebih tinggi selama tahap kompresi. Hal ini juga berkontribusi pada efisiensi yang lebih tinggi dan torsi yang lebih besar yang sering dikaitkan dengan mesin diesel. 4. Itu langkah buang mesin diesel. Langkah buang adalah tahap terakhir dalam siklus mesin diesel yang mengikuti tahap daya. Ini adalah merupakan langkah yang terkait dengan pembuangan sisa-sisa pembakaran dan persiapan silinder untuk mengulangi siklus. Setelah tahap daya, piston bergerak ke atas dalam silinder untuk mengeluarkan gas buang yang dihasilkan selama pembakaran. Piston ini digerakkan oleh crankshaft yang mengkompresi gerakan linear piston menjadi gerakan rotasi. Gas buang yang dihasilkan selama pembakaran terdiri dari gas-gas beracun seperti karbon dioksida, uap air, nitrogen oksida, dan partikulat. Langkah buang adalah tahap penting karena mesin diesel harus membuang gas-gas ini dari dalam silinder untuk menjaga kualitas udara di lingkungan dan menjaga kinerja mesin yang optimal. Untuk melakukan ini, mesin diesel dilengkapi dengan sistem knalpot atau exhaust yang mengarahkan gas buang keluar mesin. Gas-gas ini kemudian melewati katalisator pada beberapa kendaraan yang mengurangi emisi beracun sebelum dilepaskan ke atmosfer. Di beberapa aplikasi,
Seperti mesin diesel pada kendaraan bermotor, gas buang juga dapat dilibatkan dalam pengoperasian turbocharger untuk meningkatkan efisiensi mesin dengan mengkompresi udara masuk ke silinder. Setelah gas buang dikeluarkan, siklus mesin diesel kembali ke tahap pengisian, di mana piston mulai bergerak ke bawah untuk mengisi silinder dengan udara segar dan siklus berlanjut kembali. Dalam tahap siklus mesin diesel, langkah buang adalah tahap yang penting untuk menjaga kebersihan udara dan mempersiapkan mesin untuk siklus berikutnya. Ini juga berkontribusi pada efisiensi operasi mesin diesel secara keseluruhan. Kelebihan mesin diesel 4 langkah. Kelebihan mesin diesel dibandingkan mesin bensin. Yang pertama, konsumsi bahan bakar lebih irit karena efisiensi thermalnya lebih baik dan biaya operasionalnya lebih rendah karena solar lebih murah dibandingkan bensin. Yang kedua itu daya tahan lebih lama dan gangguan lebih sedikit karena tidak diperlukan penyalaan. Yang ketiga itu beberapa jenis bahan bakar dapat digunakan pada mesin diesel. Yang terakhir itu variasi torsi yang lebih rendah pada setiap kecepatan memungkinkan pengoperasian yang fleksibel dan mudah. Mesin diesel ini cocok untuk kendaraan besar. Selanjutnya yaitu kelemahan mesin diesel 4 langkah. Mesin diesel juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu dipertimbangkan. Salah satunya yaitu pencemaran udara. Mesin diesel seringkali menghasilkan emisi gas buang yang lebih banyak dibandingkan mesin bensin, terutama nitrogen dan partikel-partikel halus. Ini berkontribusi pada polusi udara dan masalah kesehatan. Yang kedua, getaran dan kebasahan. Mesin diesel menghasilkan getaran yang lebih besar yang bisa membuat pengemudi dan penumpang merasa tidak nyaman. Selain itu, diesel cenderung menghasilkan lebih banyak kebisingan dan asap yang membuat kendaraan menjadi lebih kotor. Yang ketiga, biaya awal dan perawatan. Mesin diesel biasanya lebih mahal saat pembelian awalnya dibandingkan mesin bensin. Perawatannya juga cenderung rumit dan mahal. Yang keempat, kinerja pada suhu rendah. Mesin diesel dapat mengalami kesulitan untuk beroperasi pada suhu rendah atau cuaca dingin karena minyak diesel memiliki titik beku yang lebih tinggi dibandingkan bensin. Ini dapat mengakibatkan kesulitan saat menghidupkan mesin pada saat suhu udara yang sangat dingin. Kelima, kualitas bahan bakar. Kualitas bahan bakar pada diesel yang rendah atau terkontaminasi dapat merusak mesin diesel dan mengurangi efisiensinya, sehingga mesin diesel bisa lebih cepat rusak. Yang terakhir itu ukuran dan berat. Mesin diesel biasanya lebih berat dan besar karena dipakai buat transportasi dan alat-alat besar juga, dan mengakibatkan mesinnya ini dengan daya yang setara sehingga mempengaruhi bobot. Mesin ini lebih berat dan besar daripada mesin bensin dengan daya yang setara sehingga bisa mempengaruhi bobot dan distribusi berat kendaraan. Aplikasi mesin diesel 4 langkah. Yang pertama itu transportasi. Mesin diesel digunakan pada truk, bus, kapal laut, kereta api, pesawat kecil karena mereka bisa memberikan kekuatan dan torsi yang dibutuhkan untuk mengangkut barang dan penumpang dalam skala besar. Yang kedua itu konstruksi dan pekerjaan berat. Mesin diesel banyak digunakan pada peralatan konstruksi seperti ekskavator, alat berat, bulldozer, dan kren. Mereka dapat memindahkan peralatan ini secara efektif bahkan dalam kondisi kerja yang sulit. Yang ketiga itu pertanian. Dalam pertanian sendiri ada traktor pertanian yang sering kali menggunakan mesin diesel karena kemampuannya memberikan traksi yang kuat saat bekerja di lahan pertanian yang berat. Sebagai kesimpulan, siklus mesin diesel terdiri dari 4 tahap utama, yaitu isap, kompresi, daya, dan buang. Inilah proses dasar yang terjadi pada mesin diesel untuk menghasilkan energi.
Keunggulan mesin diesel antara lain yaitu efisiensi bahan bakar yang tinggi, torsi yang tinggi pada kecepatan rendah, umur yang panjang, dan kehandalan yang tinggi. Mesin diesel sangat cocok untuk aplikasi yang memerlukan ketahanan dan kinerja dalam kondisi kerja yang berat. Aplikasi mesin diesel meliputi transportasi, konstruksi, pertanian, industri kelautan, pembangkit listrik, dan lain-lain. Mereka digunakan di seluruh dunia dalam berbagai bidang. Baik, sekian penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.